Halo guys, sekarang ini saya mau review wheelset virtual. Wheelset ini sebenarnya ada 3 ukuran. Yang untuk road itu ukurannya yang kebetulan di saya itu 3641 karena saya medannya antara naik dan turun campur. Ada lagi yang di tengah itu 5258 yang profilnya ya, maksudnya ya. Ada lagi yang 6270. Jadi 3641, 5258 sama 6270. Cuman yang full di situ juga ada, yang buat gravel ada. Cuman yang saya bahas sekarang itu yang buat di jalannya. Nah, secara sepintas, secara fisik ini bisa kelihatan ini wheelsetnya bagus ya secara bentuk. Pertama, mirip, yang rimnya mirip ke internan, yang rujinya mirip ke wheelset Itali itu ya, buatan Itali itu. Nah, jadi secara look ya ini kayak blasteran itu ya, antara nggak tahu yang satu itu mana, Eropa sini, yang rujunya Eropa sana gitu. Selain pilihan rimnya tadi, rimnya ini cukup empuk. Sudah pernah saya review sebelumnya, empuk, tapi rujinya ini stiff karena rujinya ini dari karbon. Ya, saya tahu pertanyaan Anda sekalian atau pemikiran Anda, nanti akan saya jelaskan. Saya ngerti yang seperti saya pasti begitu saya ngomong rujinya karbon pasti agak tek gitu ya. Saya ngerti sebentar. Ya, ini rujinya karbon. Dan juga rujinya ini tidak bertemu, jadi tidak radial ya, pemasangan radial yang saling tumpuk itu enggak. Jadi bunyi gesekannya tuh tidak ada karena tidak disetel model radial itu. Jadi ini 2:1. Jadi yang sisi yang ada disc brake-nya ini 2, yang sisi nggak ada disc brake-nya ini 1. Jadi makanya kalau dilihat dari samping 3. Sebetulnya yang sisi sini 1, yang sisi sana yang sisi sini 2, yang sisi sana 1. Jadi pemasangan rujinya ini 2:1 dan spoke atau garis miring ruji ini dari karbon. Nah, akhirnya bahas kuat ruji karbonnya sama. Ketika saya dapat ini, saya juga tanya sama prinsipalnya, sama suppliernya, ada ruji cadangannya enggak? Saya mau, saya bilang gitu. Saya minta ruji cadangan, enggak ada, tapi digaransi gitu. Nah, lalu berat berapa maksimum? Saya jangan patokannya lain ya. Saya aja beratnya 90 lebih. Nah, jadi lihat-lihat habis makan apa enggak. Kalau habis makan bisa 93 lebih, 95. Kalau enggak habis makan, habis sepedaan mungkin 90 bawah, tapi 90 lebih. Sepedanya, jadi jangan lupa ketika Anda menghitung berat, itu seharusnya berat orang plus sepeda. Jadi jangan menghitung berat Anda sendiri karena perlu menghitung berat Anda dan sepeda. Sepeda saya itu 10 kiloan. Belum bawaan yang di depannya sekitar 2 kiloan. Jadi sepeda 10, bawaan 2, orang 90, 100 kilo lebih. Kalau saya enggak tahu di manualnya itu berapa kilo, tapi intinya berat saya sendiri segitu, sepeda saya 10 kilo, beban tambahannya 2 kilo, tas yang di depannya itu masih bisa. Loh, dites kemana? Ditesnya yang paling dekat kemarin saya barusan kembali dari Tour de Surakarta. Jadi ada nanjak, turun, datar, cukupan ya, sekitar 100 kilo. Jalannya kebanyakan halus, walaupun ada jalan, ya pastilah ada jalan rusaknya. Saya juga kena lubang, tapi masih aman. Jadi
Ruji ini wheelset ini dinaiki orang seberat saya sampai ikut event masih aman. Dan juga tambahannya waktu Tour de Surakarta kemarin itu ada hujannya cukup panjang dan wheelset ini cukup stabil. Naiknya gimana Om? Naiknya menurut saya performance-nya itu bagus banget. Nah, kalau Anda mungkin tanya, bro, jadi habis pakai wheelset ini bisa nyalip yang di depan? Bisa, yang nyalip di depan bisa. Memang nggak semua banter ya, tapi kalau Anda tanya, bisa nyalip yang juara 1, apa yang juara 2 langsung, gara-gara pakai wheelset ini, itu salah, itu bukan virtual, itu PCX yang Anda cari ya. Jadi kalau mau nyalip yang juara 1 jangan cari virtual, cari PCX aja. Jadi kita harus intinya harus membumi. Ya memang kalau seenak-enaknya wheelset ya, kalau saya bisa nguber yang juara 1 itu antara yang juara 1 berhenti sepedanya rusak atau saya naik kendaraan bermotor. Nah, itu soal performa. Kalau enaknya ini menurut saya lebih enak dari wheelset saya sebelumnya. Itu makanya saya pakai terus. Nah, yang weak finish pasti tanya beratnya berapa. Yang 3641 beratnya itu apa ya? Ini di textbooknya ya, di manualnya ya, 1280. Yang tengah itu 1380. Yang lebih tebal, yang paling tebal itu 1480. Jadi tiap penambahan tebal itu naik 100 gram. Nah, lalu bearingnya sudah seramik. Loncarnya gimana? Waktu pertama kali datang tuh saya putar biasa. Terus saya tanya loh, yang sama prinsipalnya, kalau diputar kok biasa loncarnya? Ya pasti diputar pakai tangan ya? Ya, jadi jangan dicoba di jalan. Jadi kalau Anda misalnya beli, jangan keburu komplain kalau Anda muternya masih pakai tangan. Jadi kalau diputar gitu cuma udah berhenti. Jadi enggak panjang. Jadi kalau Anda beli ya muternya di sepeda ya, jangan pakai tangan. Itu kebiasaan ya kita ini biasa kalau beli kan langsung di gitu. Jadi kayak gini nih ya. Ini kan kalau beli kan pasti dipegangi terus diputer gini. Langsung diputer gini, kok nggak bunyi, ininya kan biasa sprocketnya kan diputar gini, kok nggak loncat, ini nggak banter-banter amat kan, ya, tapi nggak, kalau dipakai bearingnya berfungsi dengan baik kok, tidak seperti yang kelihatan ini. Secara berat sudah, bentuk sudah, nah sekarang secara harganya memang ya masih cukup mahal, tapi di antara saudara-saudara karbon wheel dan yang berspok karbon ini dia cukup ramah. Jadi kalau di antara yang sefungsi sama, bahan yang sama, cukup masuk akal, cukup murah. Tapi murahnya itu tetap mahal, itu saya akui. Tapi kalau Anda misalnya mau nyoba, saya beratnya segini, kuat nggak bannya? Nah, kalau Anda lebih berat dari saya, sebelum pesan ya tanyakan aja. Tapi paling enggak Anda punya patokan, saya itu sudah beratnya agak di atas rata-rata kebanyakan orang Indonesia. Ya, jadi bisa jadi patokan. Kalau saya aja kuat dengan beban sepeda yang sepeda saya juga nggak ringan, masih membawa tas lagi, masih kegedruk-gedruk lagi, itu masih bisa. Nah, jadi ini ya virtualnya.
Kalau yang saya rasakan setelah memakai beberapa saat, ketika menikung, ketika menanjak, jadi ketika menikung dulu, ketika menikung itu cukup stabil, karena ada wheelset itu yang ketika menikung itu agak apa ya, kempuan mungkin itu agak oleng. Ketika habis menikung, kalau di UC di loop saya yang biasanya nyoba, habis nikung itu biasanya digas. Ya kalau kelompoknya masih kelompok ini yang paling cepat, yang di bawahnya itu masih bisa. Tapi kalau saya pakai yang sebelumnya, habis nikung terus bejek gitu di power, itu enggak semua wheelset bisa responsif ya. Ini cukup responsif, cukup stiff, jadi enggak ditekan itu enggak kerasa mulet. Sebetulnya saya sudah takut sih, takut rujinya krek aja gitu, tapi enggak, jadi aman. Ya itu. Jadi ketika habis menikung terus becek gitu masih aman. Ketika menanjak juga begitu. Otomatis power kita kalau nanjak pasti nambah, suka enggak suka ya. Jadi walaupun Anda enggak suka, apa Anda tidak berpower, pilihannya itu Anda akan menambah power kalau tanjakan di atas 10% maksud saya, antara 12-15%. Itu Anda mau nggak mau harus neken atau powernya dibesarin supaya bisa tetap naik. Atau Anda berlaku sopan dengan membuka klit atau menapak di aspal satu kaki atau dua kaki dan disorong. Ya pilihannya cuma itu. Karena kalau tanjakan gede nggak mungkin Anda bisa ngomong, oh diputer aja om. Ya muternya itu tetap perlu power. Terus tahu saya gitu. Jadi ketika dengan power kemarin tuh saya memang tidak naik ke tanjakan komnya karena dianjurkan itu hanya untuk yang kom. Untuk tanjakan sampai 15% dan saya power aman. Sebetulnya sudah dicoba, tapi paling gampang kan kalau kita ada contoh eventnya ya. Tanjakannya semana sih om? Yang pernah dicoba pakai ini ya sampai tanjakan mana tuh katanya ya. Pokoknya ke arah yang rute Tour de Surakarta kemarin tuh saya becek-becek gitu ya masih aman. Ini ya patokannya kira-kira gitu ya. Kalau turunan ada wheelset juga yang terlalu ringan, oleng. Di turunan juga stabil. Ya memang kebanyakan wheelset DB ini kan stabil karena remnya kan tidak di sini ya, tidak di remnya. Tapi kan ada disc brake-nya sendiri buat ngerem. Tapi remnya ini cukup stabil, tidak oleng gitu. Kena angin, kena oleng. Kalau datar ya karena ini 3641, efek aero bandulnya itu tidak pasti lebih minim. Cuman kelebihannya kalau kena angin dari kiri dan kanan dia nggak terlalu horeg gitu ya, karena nggak terlalu tebal, karena paling tipis. Kedua adalah ini yang paling ringan. Jadi dibandingkan saudara-saudaranya yang tebal, itu ini paling ringan, 100 gram dari yang tengah, 200 gram dari yang paling tebal. Jadi itu kelebihannya. Jadi secara overall wheelset ini cocok. Semoga penjelasan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi bila ada pertanyaan susulan bisa Anda susulkan di kolom komentar. Sebelumnya makasih banyak. Jumpa lagi nanti. Mari.